Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke pembentukan karakter muslimah yang ketiga pada kesempatan ini insya Allah. Tepatnya hadis ketiga kita. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan di buku kita ini tidak diberikan judul. Misalnya karakter 1, karakter 2 misalnya judulnya ini, judulnya itu. Jadi kita coba memberikan judul saja. Karakter yang ketiga ini adalah tentang masalah hak nafkah yang boleh dituntut oleh istri. Hak nafkah yang boleh dituntut oleh istri. Saya akan bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis, kemudian insya Allah kita coba akan jelaskan panjang lebar sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Dan semoga Allah SWT berkahi. Di halaman 15 bagi yang pegang bukunya, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Qalat Hindun ummu Muawiyata, Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Faqala khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hindun, ibunya Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Hindun, istrinya Abu Sufyan, dua-duanya sahabat Nabi. Mereka masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi dari anak mereka yang merupakan setelah masuk Islam menjadi penulis wahyu dan tentu sempat menjadi gubernur selama 20 tahun di negeri Syam dan 20 tahun sisanya itu menjadi khalifah muslimin di dinasti pertama Islam yang beliau bentuk, yaitu dinasti Umayyah. Hindun ini punya kisah ibunya Muawiyah. Muawiyah adalah anaknya dan ini sahabat Nabi juga mulia, tadi sudah saya jelaskan, penulis wahyu. Dan ini juga Hindun dan Abu Sufyan sekaligus sebagai mertua Nabi. Ya. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberiku sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali sesuatu yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak mengetahuinya. Maka beliau bersabda, ambillah sebagian hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali At-Tirmidzi. Penjelasan hadis ini tentu ada panjang lebar dijelaskan di sini. Namun sebelumnya kita coba mengorek mutiara-mutiara dulu dari hadis. Yang pertama tentu Hindun bintu Utbah adalah seorang wanita yang dari awal Islam disebarkan di Mekah membenci Islam dan Nabi SAW. Di awal-awal Islam. Bahkan kisahnya masyhur sekali. Bagaimana Hindun dan suaminya Abu Sufyan sangat membenci Islam. Dan mereka terlibat. Perang Badar terjadi itu karena surat Abu Sufyan kepada orang-orang Mekah. Meminta agar pasukan datang untuk menyelamatkan kafilah dagang yang sedang dia pimpin. Ya. Dan akhirnya dia berhasil lolos. Namun pasukan sudah terlanjur tiba di lokasi Badar dan terjadilah peperangan dengan muslimin. Kemudian dia sakit hati kenapa pasukan Quraisy dikalahkan. Dia pun keluar dengan istrinya Hindun bersama-sama di perang Uhud. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kemudian pada saat itu Hindun pun menyuruh Wahsy, salah satu budak berkulit hitam, waktu itu juga belum masuk Islam radhiyallahu anhu, karena dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah nanti, setelah Abu Sufyan dan Hindun masuk Islam, untuk membunuh Hamzah. Dan akhirnya berhasil Wahsy membunuh Hamzah dengan bayaran tertentu dari emas. Kemudian Hindun pun menyuruh membelah dadahnya, kisah masyhur, dan coba ya, merenggut jantung Hamzah karena dia jengkel di perang Badar. Ayahnya, saudaranya, ya, pamannya itu terbunuh di tangan kaum muslimin, di antaranya Hamzah juga. Kemudian juga di perang Ahzab setelahnya yang dikenal dengan perang Khandak atau Parit, itu juga yang memimpin pasukan Ahzab jamak daripada hizib kelompok-kelompok adalah Abu Sufyan dengan 4.000 pasukan Quraisy, sisanya dari suku-suku yang lain seperti Ghatafan, ya,
Kemudian ada dua suku Yahudi Kainuka dan Nadir yang diusir dari Madinah dan tinggal di Khaybar. Dan beberapa suku-suku kecil yang lainnya yang akhirnya mendominasi atau menjadi satu kelompok yang besar. Allah namakan Ahzab. Allah turunkan surah nomor 33 surah Al-Ahzab. Itu pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Kemudian setelah itu berhentilah peperangan karena ada kesepakatan Hudaybiyah. Dan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah orang-orang Quraisy mengkhianati kesepakatan damai dengan membunuh sekutu Nabi SAW, akhirnya terjadilah penyerangan ke Mekah dan takluklah Mekah di tangan kaum muslimin. Ringkas ceritanya seperti itu. Akhirnya Abu Sufyan dan istrinya Hindun masuk Islam. Dan yang kita ingin ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian, subhanallah, Islam ini agama mulia. Tidak pernah Islam menyuruh kita menilai masa lalu seseorang. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Kalau ada orang misalnya berbuat baik, dia berbuat ahli surga, sholat segala macam, tapi dia tutup hidupnya dengan murtad, Islam tetap menilai akhir. Dia sebagai orang yang kafir walaupun banyak amal solehnya. Jadi kita harus istiqomah sampai meninggal dalam keadaan kebaikan. Yang sering saya bahasakan menjadi orang baik jangan setengah-setengah. Kemudian juga perbuatan buruk seperti kasus Abu Sufyan, Hindun radhiyallahu anhuma. Ini adalah orang yang membenci Islam di awalnya, mirip dengan kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Hindun sama Abu Sufyan ini jauh lebih besar permusuhan terhadap Islam. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun 8 Hijriah kurang lebih pembebasan kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW, maka mereka berdua masuk Islam. Walaupun Hindun ini tadinya sempat menjadi target yang akan dibunuh oleh kaum muslimin di Mekah. Karena Nabi SAW melarang membunuh kecuali 10 orang. Di antaranya Hindun masuk dalamnya. Tapi pada saat Nabi SAW sedang membaiat para wanita di Mekah yang masuk Islam, tiba-tiba Nabi SAW menjelaskan, ya, tidak boleh kalian berzina, tidak boleh kalian mencuri. Tiba-tiba ada seorang wanita di saf perempuan-perempuan ini yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita bebas itu berzina? Maksudnya di Mekah dulu walaupun perzinahan merajalela, tapi yang berzina umumnya cuma budak saja. Orang bebas tidak berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, Hindun binti Utbah, tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat. Maka dengan itu Nabi SAW menerima keislamannya. Dan itu rahmat yang luar biasa. Kasih sayang Nabi SAW kepada umat manusia ini. Pada sebenarnya tadinya Hindun ini sudah memerangi Islam. Bahkan dia termasuk dari 10 orang terdaftar yang boleh dibunuh di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah. Tapi karena dia syahadat maka dibebaskan oleh Nabi SAW. Ringkas cerita dia masuk Islam bersama suaminya. Kemudian mereka memperbaiki Islamnya, terbukti anak dia yang luar biasa, Muawiyah, termasuk yang paling menonjol radhiyallahu anhu, masuk Islam. Dan kemudian karena dia pintar membaca menulis maka menjadi penulis wahyu. Kemudian juga sempat menjadi gubernur ya di wilayah Syam di zaman Uthman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, dia mendirikan selama 20 tahun dia menjadi gubernur. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, dia mendirikan kerajaan atau dinasti pertama dalam Islam yang dikenal dengan dinasti Umayyah yang berdiri dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan 20 tahun itu dia menjadi khalifah yang mulia, bagaimana dia memuliakan Islam, ya, memuliakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dan seterusnya. Dan kita tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang disampaikan isu oleh orang-orang Syiah yang coba menjatuhkan beliau tentunya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha, ini anak Abu Sufyan dan anak Hindun, dan juga ini adalah saudari dari Muawiyah. Jadi termuliakannya keluarga ini bukan hanya karena mereka masuk Islam, tapi mereka juga, ya, Hindun dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu menjadi mertua Nabi dan Muawiyah menjadi ipar Nabi SAW. Kemudian teman-teman sekalian, Hindun setelah masuk Islam, berjalanlah kehidupan, dia mengeluhkan tentang keadaan suaminya. Dan dia menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang pelit, kikir. Dia tidak memberikan kepadaku kebutuhanku dengan anakku. Apakah boleh aku mengambil hartanya? Kecuali yang aku ambil tanpa seizin dia. Apakah boleh itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nanti kan kita rincikan insya Allah.
Yang kita ambil pelajaran yang pertama tadi adalah masalah ya, mengenal Hindun dan Abu Sufyan serta Muawiyah yang disebutkan nama Yasin radhiyallahu anhu ajma'in, sudah saya jelaskan. Pelajaran yang kedua atau mutiara yang kedua kita bisa ambil dari hadis adalah bolehnya seorang istri mengeluhkan tentang keadaan suaminya, tapi tidak diikuti dengan niat ghibah. Ini penting. Jadi misalnya ada suami nggak sholat, ada suami suka mukul, ada suami tidak memberikan nafkah seperti ini. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran agama. Boleh nggak seorang istri dia mengatakan pada seorang ustadz atau ustadzah, suami saya begini dan begitu, untuk mendapatkan solusi. Ini tipis sekali ya, antara boleh dengan menjadi dosa. Kapan dia tunggangi? Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatkan memang untuk sekaligus ya, menggibah suaminya, dia sekaligus gosipin semua suaminya, maka ini hukumnya dosa. Tapi kalau dia hanya menyampaikan seperti Hindun di sini, dia nggak sebutkan apa-apa, kecuali memang hal yang mendasar sekali dan dia fokus itu. Yaitu dia sebutkan sifat fikirnya Abu Sufyan yang tidak mau memberikan kebutuhan dia. Sampai-sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, kecuali dia harus ambil uangnya Abu Sufyan diam-diam. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini mutiara yang kedua adalah bolehnya seseorang menyampaikan untuk meminta fatwa. Ya, dengan niat sekali lagi untuk mencari jawaban, bukan menggibah. Kalau dia tunggangi untuk menggibah jadi dosa. Mutiara yang ketiga dari hadis adalah buruknya sifat kikir. Dan ini harus tidak boleh ya, ada pada setiap muslim. Kita sebagai seorang muslim ya, diwajibkan untuk dermawan. Kenapa saya katakan wajib? Imam Madzhabi rahimahullah memasukkan dalam kategori dosa-dosa besar adalah bakhil. Bahkan saya temukan juga di buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam masalah dosa-dosa besar. Kalau saya tidak salah juga disebutkan dengan Syekh Munajjid dalam buku beliau dosa-dosa besar. Ini sudah kita bedah semuanya sebenarnya. Ya, tentang masalah kikir ini. Karena Nabi SAW mengatakan penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada kikir. Gitu kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa mayyuka syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berhasil dihilangkan sifat kikir dari dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, sudah panjang lebar kami jelaskan masalah itu sebenarnya. Di bahasan dosa-dosa besar Anda bisa lihat di playlist di YouTube insyaAllah tentang masalah kikir atau bakhil. Yang jelas teman-teman sekalian, Islam menganjurkan kita untuk dermawan. Makin kita dermawan, maka makin terbuka pintu rezeki. Ya, kata Nabi SAW, kalau tiba di pagi hari, maka Allah tidak ada satu pagi pun di mana hamba-hamba hidup pada pagi itu, kecuali Allah turunkan malaikat dua dari langit. Yang satu mengatakan, ya Allah luaskan, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah hancurkan atau binasakan harta ataupun jiwa orang yang pelit. Ya, tidak ada ancaman. Dan kita tahu teman-teman sekalian, saya sudah jelaskan di awal bahasan dosa-dosa besar, kalau sebuah larangan diikuti dengan ancaman, laknat, murka Allah, siksa kubur, neraka, ini masuk dalam kategori dosa besar. Oleh karena itu tidak ada dalam kamus hidup kita pelit. Beda teman-teman sekalian, ya. Orang yang pelit sama hemat, beda. Pelit itu betul-betul tidak mau mengeluarkan. Kalau hemat berbeda. Hemat memang dia mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan, itu nggak ada masalah. Masih dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau pelit ini, seperti kasus Abu Sufyan di sini. Dia sama sekali tidak mau tahu istri anaknya makan dari mana. Maka Hindun terpaksa mengambil diam-diam hartanya untuk makan, minum antara dia dengan anak-anaknya. Ya. Dan ini sifat yang buruk. Ya. Itu mutiara yang ketiga. Dan mutiara yang keempat adalah bagaimana Hindun atau bagaimana bolehnya seorang istri mengambil harta suami tanpa izinnya kalau tidak diberikan nafkah. Ya. Nanti akan kita panjang lebar jelaskan masalah ini insya Allah ya. Itu dibolehkan pada saat memang suami pelit. Perhatikan di sini. Artinya dia tidak mau tahu istrinya dan anaknya makan dari mana. Pokoknya tahunya pulang mau sudah ada makanan. Dari mana nggak mau tahu. Tidak masuk dalam masalah ini kalau suami berhemat. Misal mengatakan pengeluaran rumah
Setelah duduk dirincikan, ternyata 2 juta rupiah misalnya. Maka dia memberikan uang pas 2 juta rupiah. Karena pendapatan dia hanya 2 juta setengah. 500 ribu untuk kebutuhan dia misalnya. Maka ini hemat. Ini tidak masuk dalam bahasan kita. Tidak boleh ibu mengambil uang suami diam-diam ya, dengan alasan, oh karena kebutuhan saya belum dipenuhi. Kalau kita tanya kebutuhannya apa? Oh saya mau beli jam tangan baru, saya mau ganti handphone. Ini nggak ada urusannya. Nanti kan kita jelaskan masalah nafkah itu lebih panjang lebar insya Allah sebentar lagi setelah saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis baru kita tambahkan insya Allah dengan syarah. Semoga kita berharap setelah selesai materi kita, ibu-ibu terutama sudah faham tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dari harta suaminya. Mana yang wajib dari suami yang suami berikan dan mana yang tidak ada kewajiban suami. Sehingga Anda tidak perlu menuntut suami di luar daripada kewajiban dia. Maka ini penting sekali, ada batasannya dalam syariat kita. Jadi di sini perlu diperhatikan adalah beda antara hemat sama pelit. Ya. Pelit tadi saya sudah kasih contoh, tidak mau tahu istrinya makan apa. Istrinya sudah 10 tahun pakai baju itu aja satu, nggak pernah diganti-ganti karena nggak ada. Padahal dia bisa membelikan, misal. Gitu kan. Atau ada perangkat-perangkat di rumah yang memang harusnya diganti dan dia mampu tapi dia tidak bisa. Dia tidak mau lakukan. Contoh, itu banyak hal-hal yang bisa masuk dalam masalah ancaman ini. Nah di situ Nabi SAW berikan batasan. Kalau dia pelit ya, memang betul-betul si ibu ini gak bisa hidup lagi. Minta sama suami bolak-balik, berikan penjelasan, tidak mau tahu. Ya, sudah terserah pokoknya, saya kasih kamu 500 ribu, kamu harus cukup. Padahal dia tahu 500 ribu gak mungkin cukup 1 bulan misalnya. Dan dia punya kemampuan. Maka di saat itu istri misalnya kalau 500 ribu hanya bisa hidup misalnya 3 hari atau 10 hari. Anggaplah 10 hari misalnya 50 ribu per hari misalnya. Sisanya yang 20 hari bagaimana? Tidak ada makanan. Telepon suami sampaikan, tidak mau tahu. Bahkan kalau pulang ke rumah mungkin marah-marah kalau nggak ada makanan. Masa 500 ribu nggak cukup dia ngamuk-ngamuk misalnya. Di saat itu boleh istri mengambil hanya untuk kebutuhan kalau 50 ribu per hari berarti sisa 20 hari itu diambil sama dia. Walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. Itu makna daripada sabda Nabi SAW. Khudi, ambil. Kepada Hindun pada saat dia bilang Abu Sufyan adalah rajulun syahihun laisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan apa yang cukup untukku. Artinya yang dasar sekali kalau primer ya. Kalau nggak makan bisa mati orang gitu. Kalau nggak minum bisa mati. Bukan ingat beda kebutuhan dengan keinginan. Bukan keinginan ibu. Tapi kebutuhannya. Kita bicara itu kewajiban suami yang merupakan kebutuhan primer. Maka Nabi SAW mengatakan khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil apa yang mencukupimu dan anakmu tapi bil ma'ruf. Kau harus betul-betul jujur hanya sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau kau lebih kau akan berdosa. Allah SWT Maha tahu masalah itu. Nah ini mutiara yang kita bisa ambil dari hadis dulu. Baik, kita coba baca penjelasan yang ditulis oleh penulis ya. Kata beliau, hadis ini menerangkan dengan jelas tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Karena hal tersebut merupakan haknya atas suaminya. Nafkah dasar ya. Maka kebutuhan primer, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami. Dan jika ia tidak memberi nafkah atau memberinya, tetapi tidak mencukupinya, maka istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, secukupnya untuk nafkahnya secara baik. As-Sarakhsi ya, dalam Al-Mabsut, ini salah satu ulama, Sarakhsi ya, berkata pada juz 5, jilid 5 bukunya halaman 180, karena dia tersandera untuk memenuhi hak suami dan mempersembahkan dirinya untuknya, maka dia berhak mendapatkan kecukupan darinya berkaitan dengan harta. Artinya karena istri kan di rumah, dia rawat rumah, dia masak, dia urus anak, suaminya datang dia layani, ini butuh imbalan. Itulah yang dinamakan nafkah. Oleh karena itu dia harus diberikan makan, diberikan minum, diberikan pakaian, ya, semampu suami. Ibn Rushd berkata dalam kitab Bidayatul Mujtahid di jilid 2 atau juz 2 halaman 54, para ulama sepakat bahwa hak-hak istri atas suaminya adalah nafkah dan pakaian. Primer, makanan, minuman, pakaian. Penulis kitab Mughni Al-Muhtaj
berkata pada juz 3 halaman 435, nafkah wajib diberikan kepada istri dengan terwujudnya kehidupan berumah tangga bersama secara sempurna. Karena ia telah menyerahkan semua yang dimilikinya dan ia berhak memperoleh imbalan yang sepadan. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama kenapa istri mendapatkan hasil pendapatan suami yang merupakan nafkah, kebutuhan primer dasar. Karena memang dia pindah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya, dia sekarang jadi pelayan suaminya, gitu kan. Membersihkan rumah, menjaga anak-anak, cuci baju, masak, segala macam. Menggunakan pembantu pun kan tetap di bawah perintah dia, pengawasan dia gitu. As-San'ani dalam Subulus Salam, San'ani nama ulama, Subulus Salam nama buku, berkata pada juz 3 halaman 414, hadis tersebut tentang masalah Hindun menunjukkan kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Dan zahir hadis yang tampak menunjukkan bahwa hal itu tetap berlaku walaupun sang anak itu sudah dewasa karena keumuman redaksi hadis dan tidak adanya penjelasan rinci. Kecuali bila ada hadis lain yang mengkhususkannya. Tetapi jika tidak ada, maka keumuman hadis tetap berlaku. Penulis kitab Manar Sabil berkata pada juz 2 halaman 297, wajib bagi suami memberi nafkah yang dibutuhkan oleh istrinya. Berupa, perhatikan sini rinciannya, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dengan kadar yang ma'ruf. Maksudnya kadar ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan dia. Karena banyak sekali suami korupsi di kantor, mencuri, manipulasi data karena tuntutan rumah tangganya. Makanya ma'ruf harus semampu dia. Dan yang dimaksud ma'ruf adalah kadar kecukupan. Dan para ulama sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya jika keduanya sudah balik dan sang istri tidak berbuat nusyud atau pembangkangan terhadap suami. Jadi kalau misalnya disuruh pindah, sudah nikah nih, suami sudah siapin rumah, dia tadinya si istri tinggal di rumah orang tuanya, disuruh pindah nggak mau, maka di situ berhenti nafkahnya, dia membangkang, nusyud, disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, suruh layani suami, padahal tidak ada udurnya, biologis lah apa, tidak mau, makanya nusyud, diberhentikan nafkahnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim di juz 12 halaman 7-10, di antara faedah umum yang diambil dari hadis di atas hadis Hindun adalah dibolehkannya mendengarkan perkataan wanita asing yang bukan mahram ketika sedang berfatwa dan memutuskan suatu hukum, dan demikian pula hal-hal lain yang semakna dengannya. Dan beliau menjelaskan juga di antara faedah hadis adalah seorang istri boleh keluar dari rumahnya karena suatu kebutuhan bila suaminya mengizinkannya, atau ia mengetahui suaminya pasti meridhoinya.